Selamat datang pada modul 5, Adding Material, Appearance, and Inventor Studio. Tujuan pada praktikum kali ini adalah: yang pertama, praktikan mampu memahami konsep material pada Autodesk Inventor. Praktikan mampu menambahkan material yang tepat untuk objek. Ketiga, praktikan mampu mengubah tampilan objek. Dan keempat, praktikan mampu melakukan proses render. Adding Material Tools. Yang pertama, material. Material adalah alat untuk mengatur sifat fisik dan visual bahan menjadi komponen yang telah kita buat sebelumnya. Kedua, appearance. Digunakan untuk memberikan permukaan dengan warna dan tekstur, dan juga untuk membuat visual yang nyata dan membuat menarik ketika juga produk dirender. Ketiga, adjust. Digunakan untuk memodifikasi tampilan dan manipulasi tekstur. Keempat, clear. Digunakan untuk menghapus penampilan objek. Visual style. Visual style digunakan untuk menggabungkan sifat kanvas dan properti penampilan untuk menentukan model wajah dan tepi di kanvas. Kedua, shadows. Digunakan untuk memberikan rasa volume dan posisi yang lebih baik. Ketiga, reflection. Digunakan untuk menampilkan refleksi tanah sementara dalam tampilan saat ini. Keempat, lighting style. Digunakan untuk mengubah efek pencahayaan. Gaya pencahayaan berinteraksi dengan penampilan untuk mengontrol tampilan visual dari model. Kelima, camera mode. Digunakan untuk memberikan rasa bagaimana bagian atau rakitan akan muncul ke mata manusia ketika benar-benar diproduksi. Ini terdiri dari dua, ortografi dan perspektif. Keenam, ground plane. Digunakan untuk membuat ground plane menjadi terlihat. Ketujuh, tekstur. Digunakan untuk mengontrol visibilitas tekstur. Lalu, rendering. Yang pertama ada render image, digunakan untuk merender hasil. Kedua, view last, digunakan untuk melihat output terakhir. Ketiga, studio lighting style, digunakan untuk mengatur pencahayaan. Keempat, kamera digunakan untuk mengubah tampilan render. Kelima, ada local lights, digunakan untuk menambahkan lampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi modul 5. Pertama-tama, kita klik icon open, setelah itu pilih file assembly yang akan dibuka. Sekarang kita akan menambahkan material pada objek ini. Pertama-tama kita klik icon material, kemudian akan keluar tampilan material browser seperti ini. Di sini ada Show or Hide Library Panel yang berfungsi untuk mengontrol visibilitas dari library ini. Kemudian ada Change View yang digunakan untuk mencari material dari beberapa kategori. Kemudian di sini ada Column Search atau pencarian yang digunakan untuk mencari material dari library yang tersedia dalam dokumen material. Nah, kemudian untuk menggunakan Column Search, kita bisa menuliskan misalkan iron cast. Setelah kita menemukan material yang kita cari, kemudian kita akan menambahkan kepada objek yang kita pilih. Setelah itu, klik nama material, lalu klik Add Material to Document.
Pertama-tama kita klik icon Add Appearance. Selanjutnya akan muncul tampilan Appearance Browser. Nah, kemudian kita akan menambahkan appearance atau tampilan pada suatu part. Pertama-tama kita pilih part yang akan kita berikan appearance atau tampilan. Setelah kita memilih part, kemudian kita klik Add Appearance pada material yang kita pilih. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa mengikuti langkah tersebut sampai semua part diberi tampilan.
Pertama-tama, kita pilih Tab Tools, lalu pilih Adjust. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama, kita pilih part yang akan kita adjust. Setelah itu, kita masukkan angka yang kita mau pada kolom RGB values. Dan untuk selanjutnya, kita bisa mengikuti langkah tersebut sampai semua part selesai di adjust.
Langkah pertama pada decal yaitu pilih bar yang akan kita beri stiker, lalu klik kanan, lalu open. Setelah itu, pilih top pada view cube, klik permukaan yang akan kita beri stiker, kemudian kita klik permukaan yang kita pilih dan start 2D sketch. Lalu, klik gambar atau image, lalu pilih gtxlogo.png dan tempatkan gambar yang dipilih seperti posisi berikut ini. Di sini kita bisa klik tombol escape untuk mengakhiri perintah. Untuk menentukan ukuran dan letak gambar, kita dapat menggunakan Dimension Tool. Lalu pada gambar, klik kanan, lalu pilih Properties. Kemudian, untuk memutar gambar, kita bisa klik rotate right 3 kali. Dan jangan lupa untuk checklist pada box use mask agar aktif. Setelah itu, finish sketch. Selanjutnya, kita dapat klik 3D Modeling tab, lalu klik icon decal. Selanjutnya, pada image, klik GTX logo, dan pada permukaan atau face, klik top face. Sebelum kembali ke file assembly, jangan lupa untuk save terlebih dahulu file tersebut. Setelah itu, pilih part piston cylinder, lalu klik kanan, lalu klik open. Setelah itu, pilih plane, lalu pilih tangen to surface and parallel to plane. Lalu pilih YZ plane dan gerakkan kursor hingga menjadi seperti ini. Lalu start 2D sketch pada plane yang sudah dibuat. Lalu pilih image, pilih hazard.jpg, klik open. Kita dapat menggunakan Dimension Tool untuk menentukan dimensi dan letak decal. Lalu, pada gambar, klik kanan, pilih Properties, kemudian klik Rotate Left 2 kali, lalu Finish Sketch. Selanjutnya, kita dapat klik 3D Modeling tab, lalu klik icon decal. Pada image, klik Hazard JPG, dan pada face, pilih permukaan piston silinder. Kemudian, klik kanan pada plane, hilangkan checklist pada visibility. Sebelum kembali ke file assembly, jangan lupa untuk save file terlebih dahulu. Pertama-tama, klik View tab. Pada Visual Style, fitur ini berguna untuk menetapkan model dari sebuah permukaan dan garis pada tampilannya.
seperti contohnya tampilan yang realistis, berbayang, dan wireframe. Kemudian, pada shadows, ini bertujuan untuk memberikan efek bayangan. Ada 3 tipe shadows. Yang pertama ada ground shadow, kedua ada object shadow, dan ketiga ada ambient shadow. Selanjutnya ada reflection atau pantulan. Digunakan untuk memberikan pantulan suatu objek pada alas permukaan pada pandangan yang telah kita pilih atau pandangan saat ini. Di sini ada ground plane setting di mana kita dapat mengatur secara detail pada menu ini. Selanjutnya, mode kamera terdapat pandangan ortogonal dan perspektif dalam model kamera ini. Untuk masuk menu Inventor Studio, pertama-tama kita dapat klik Environment tab, kemudian klik Inventor Studio. Pada Studio Lighting Style digunakan untuk menerapkan lighting style pada hasil render dan animation. Selanjutnya, kita klik kamera, lalu pada placement klik target dan pilih target yang kita mau terapkan untuk tampilan render. Kemudian, tentukan posisinya dengan drag kamera seperti ini. Di sini kita dapat klik link to view untuk menampilkan gambar dari kamera yang sudah kita posisikan tadi. Selanjutnya kita dapat klik local light. Pada placement kita pilih target dan tentukan posisinya seperti ini. Nah, pada kolom poin terdapat 2 tipe poin. Lalu kita pilih spot. Untuk melanjutkan tahap akhir, yaitu render, pertama-tama kita klik render image. Nah, di sini kita dapat mengganti resolusi output. Kemudian kita dapat klik kamera, pilih kamera 1, pandangan kamera akan berubah kepada pandangan kamera 1.
Lalu dalam lighting style, kita dapat memilih tipe pencahayaan. Kemudian, klik render untuk membuat hasil final render kita. Setelah hasil render selesai, kemudian kita dapat klik icon save, lalu klik folder di mana kita menempatkan file hasil render kita. Kemudian, klik tombol save agar file tersimpan.